Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 15 September 2024, pukul 18.00 WIB. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat sore dan Shalom. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di kebaktian ini, khusus bagi yang baru pertama kali hadir di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita, HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. Penerimaan kolekta minggu, kolekta syukur HUT ke-89 GPM, Jumat 6 September 2024, pukul 09.00 WIB sebesar Rp8.367.500 dan syukur sebesar Rp1.095.000. Penerimaan kolekta minggu 8 September 2024, pukul 09.00 WIB sebesar Rp13.274.000. Syukur sebesar Rp2.374.000, persepuluhan sebesar Rp807.000, dan sarana fisik sebesar Rp957.000. Penerimaan kolekta minggu 8 September 2024, pukul 18.00 WIB sebesar Rp12.937.000, syukur sebesar Rp1.069.000, persepuluhan sebesar Rp1.215.000, sarana fisik sebesar Rp926.000, dan sada sebesar Rp592.000. Kebaktian Minggu 15 September 2024 saat ini dilayani oleh Pendeta E. Sopakua Peru. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Diakonos dan Majelis Jemaat GPM Kategorial Polri Sinar Kasih. Pembacaan Alkitab dari 2 Korintus 1 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-24. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini Nona Julia Siloi dan Bapak Nus Talakua. Lagu prosesi masuk para pelayan dari nyanyian PKJ nomor 21 ayat 1 dan ayatnya yang kelima. Lagu untuk jabat tangan dari nyanyian PKJ nomor 183. Jemaat, setelah kebaktian ini akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat untuk menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, kemudian diikuti oleh jemaat. Demikianlah warta jemaat pekerja klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di kebaktian ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon 15 September 2024. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Pendeta R.A. Rikumahu MTH Ketua, Pendeta M. Takaria MSI Sekretaris.
Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian, selamat sore dan shalom. Mari kita menghadap Tuhan. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Bersama-sama kita bermazmur bagi Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Ialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita berseru kepada Tuhan, memohon belas kasihan-Nya atas segala dosa kita. Ya Tuhan yang penuh kasih, dunia kami semakin dipenuhi dengan banyak persoalan. Penderitaan ada di mana-mana. Hidup kami menjadi terancam karena tindak kekerasan, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, keserakahan, pergaulan bebas, pemerkosaan dan pelanggaran hak-hak asasi manusia, penindasan, bencana alam, serta berbagai penyakit lainnya yang menakutkan.
kami, janganlah tinggalkan kami ketika kami terancam. Tolonglah kami ya Allah, penyelamat kami, demi kemuliaan nama-Mu. Kami mengaku bahwa kami pun turut pula melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengancam kehidupan. Kami mengaku betapa berdosanya kami. Kami mohon jamahan tangan-Mu yang menyelamatkan, kasih-Mu yang menghidupkan, dan kuasa-Mu yang memampukan. Marilah kita memuji Tuhan, sebab rahmat-Nya tidak kenal batas. Kami memuji Engkau, kami masyurkan nama-Mu. Ya Kristus, anak domba Allah, yang memikul dosa-dosa kami, kasihanilah kami. Yang menebus dosa-dosa kami, terimalah doa kami. Yang duduk di sebelah kanan Allah, kasihanilah kami. Yang diberkati Tuhan, di saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus pasal 1 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-24. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, kami mohon, bersihkan dan sucikanlah hati kami untuk menerima sabda-Mu. Amin. 2 Korintus pasal 1 ayat 12 hingga ayatnya 24 di bawah judul
perubahan dalam rencana Paulus. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Sebab kami hanya menuliskan kepada kamu apa yang dapat kamu baca dan pahamkan, dan aku harap mudah-mudahan kamu akan memahaminya sepenuhnya, seperti yang telah kamu pahamkan sebagiannya dari kami, yaitu bahwa pada hari Tuhan Yesus kamu akan bermegah atas kami, seperti kami juga akan bermegah atas kamu. Berdasarkan keyakinan ini, aku pernah merencanakan untuk mengunjungi kamu dahulu, supaya kamu boleh menerima kasih karunia untuk kedua kalinya. Kemudian aku mau meneruskan perjalananku ke Makedonia, lalu dari Makedonia kembali lagi kepada kamu, supaya kamu menolong aku dalam perjalananku ke Yudea. Jadi, adakah aku bertindak serampangan dalam merencanakan hal ini? Atau adakah aku membuat rencanaku itu menurut keinginanku sendiri, sehingga padaku serentak terdapat ya dan tidak? Demi Allah yang setia, janji kami kepada kamu bukanlah serentak ya dan tidak. Karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silwanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak, tetapi sebaliknya di dalam dia hanya ada ya. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Sebab dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Tetapi aku memanggil Allah sebagai saksiku, ia mengenal aku, bahwa sebabnya aku tidak datang ke Korintus ialah untuk menyayangkan kamu, bukan karena kami mau memerintahkan apa yang harus kamu percayai, karena kamu berdiri teguh dalam imanmu. Sebaliknya, kami mau turut bekerja untuk sukacitamu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sekali lagi selamat sore dan shalom. Biasanya kalau kita mengucapkan selamat sore dan shalom, shalomnya saja yang dibalas, selamat sorenya tidak dibalas. Padahal itu ada dua salam di situ. Sekali lagi selamat sore. Oke, baik. Khotbah di sore ini saya beri judul rencana atau bencana. Kalau kita perhatikan Bapak dan saudara-saudara, di awal September kemarin, mulai dari tanggal 3 September sampai 6 September, kita mendapatkan kunjungan apostolik dari Paus Fransiskus ke Indonesia. Dan semua orang bersukacita, bukan hanya umat Katolik, tapi saya kira semua orang di Indonesia bersukacita untuk hal itu. Tapi bolehkah kita berandai-andai, seandainya Paus Fransiskus itu waktu kunjungan melewati Indonesia dan langsung ke Papua New Guinea.
bagaimana perasaan orang Indonesia yang sudah menunggu kunjungannya. Pasti sedih sekali, dan netizen Indonesia ini kan maha benar dan maha sempurna, maka mereka akan melakukan banyak hal dengan terjadinya pembatalan kedatangan atau penundaan kedatangan misalnya. Bayangan suasana seperti itu juga sebetulnya dialami oleh jemaat Korintus waktu itu. Paulus semula berencana dari Efesus ke Korintus, lalu ke Makedonia, balik lagi ke Korintus. Itu kurang lebih rencana awal perjalanannya. Jadi dia mulai dari Efesus berjalan, pelayaran, masuk ke Korintus mampir sebentar. Tapi kalau kita perhatikan di 1 Korintus 16, bahkan Paulus mengatakan dia ingin tinggal tidak hanya sebentar, tetapi selama musim dingin. Lalu kemudian melanjutkan perjalanan ke Makedonia dan terus nanti balik lagi ke Korintus. Tapi yang terjadi, Paulus langsung dari Efesus tembak langsung ke Makedonia tanpa singgah di Korintus. Inilah yang membuat orang-orang Korintus kecewa berat dan mengajukan protes yang sangat keras kepada Paulus. Lalu Paulus merespon protes mereka melalui surat yang kedua pada jemaat Korintus yang tadi kita bacakan dari ayat 12 pasal 1 sampai dengan ayat 24. Upaya Paulus untuk meyakinkan tapi juga merespons protes daripada jemaat Korintus. Bahkan perilaku Paulus yang melewati Korintus. Jadi Korintus itu sebetulnya Bapak Ibu kota pelabuhan. Jadi biasa kalau pelayaran waktu itu akan transit di Korintus. Tapi Paulus rupa-rupanya melintasinya, melewatinya tanpa transit. Ketiadaan Paulus yang hadir sesuai dengan janjinya itu juga dipakai oleh kelompok yang tidak suka dengan Paulus di Korintus. Namanya biasa dikenal sebagai kelompok pengajar sesat yang mengajarkan ajaran yang lain selain ajaran rasuli yang diajarkan Paulus. Mereka mengatakan begini, inikah rasul yang kamu banggakan? Dia awal-awalnya mengatakan akan datang, tapi tidak datang. Apakah berarti di dalam Tuhanmu yang kau imani itu sekaligus ada ya dan sekaligus juga ada tidak? Itulah yang tadi kita bacakan. Jadi itu dipakai oleh kelompok yang menentang Paulus di Korintus untuk mengatakan bahwa ketidakhadirannya dan penyelewengan terhadap planning yang sudah dia sampaikan itu menjadi bukti bahwa ternyata Tuhanmu, Tuhan yang kamu imani adalah Tuhan yang sekaligus di dalamnya awal-awalnya ya, tiba-tiba berubah menjadi tidak. Apakah berarti di dalam Tuhan itu ada ya dan tidak? Dan Paulus meresponsnya secara gamblang di dalam bacaan kita tadi. Kenapa penting Ibu Bapak kita melihat hal ini dan kenapa penting rencana? Perencanaan ini penting Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian. Kita mau studi, kita perlu punya rencana yang jelas. Bahkan mau nikah pun perlu rencana yang jelas. Perencanaan kita perlu menjadi perencanaan yang mendatangkan kasih karunia. Inilah yang diharapkan oleh Gereja Protestan Maluku selama 1 minggu ini di seluruh jemaat-jemaat dalam lingkup Gereja Protestan Maluku, baik di Provinsi Maluku maupun di Maluku Utara. Perencanaan yang mendatangkan kasih karunia. Bagaimana supaya perencanaan kita mendatangkan kasih karunia? Yang pertama, perencanaan kita akan menjadi perencanaan yang mendatangkan kasih karunia apabila perencanaan kita itu melibatkan hati. Di ayat 12 bacaan kita dikatakan mereka melibatkan suara hati. Perencanaan yang melibatkan hati, ada mendengar suara hati, itu menjadi perencanaan yang mendatangkan kasih karunia. Perencanaan yang pakai
hati. Ini hal pertama. Kita semua punya hati, tapi tidak semua pakai hati. Kita ulangi, ini penting. Kita semua punya hati, tapi tidak semua pakai hati. Makanya ada di sini biasanya bilang labu juga punya hati. Iya, labu punya hati juga. Semua punya hati. Bahkan sampai nasi pun juga dia bisa berhati. Jadi hati ada semua. Tapi apakah pakai hati? Belum tentu. Semua punya hati, tidak semua pakai hati. Perencanaan yang mendatangkan kasih karunia adalah perencanaan yang pakai hati. Tidak hanya punya hati. Hidup beriman bukan tentang punya hati. Hidup beriman tentang apakah kita pakai hati. Ada lagu yang juga mungkin sudah viral dikhotbahkan oleh para pendeta, tapi saya tidak mau khotbahkan, mengulang khotbahnya. Saya mau sisi lain daripada lagu itu. Kita suara sing terlalu bagus. Lagunya kira-kira, aku berbohong, kamu pun percaya. Aku, bagaimana Bapak? Ada yang tahu lagunya kah? Kita bisa sama-sama. Kamu berbohong atau aku berbohong? Kamu berbohong, oke. 1, 2, 3. Kamu berbohong, aku pun percaya. Kamu. Oke, terus Bapak Ibu. Ya, kita hampir-hampir lupa bahwa ini gereja karena kita menikmati lagunya. Tapi di bagian akhir lagu itu dikatakan, aku cuma punya hati. Ya ini masalahnya di situ. Karena cuma punya hati. Makanya orang berbohong pun percaya. Itu masalahnya. Kalau cuma punya hati ya begitu. Karena pembohong pun juga punya hati. Tapi dia tidak pakai hati untuk itu. Maka hal pertama dari pokok yang kita renungkan dan kita bawa pulang bersama, perencanaan kita akan menjadi perencanaan yang mendatangkan kasih karunia kalau kita pakai hati untuk setiap perencanaan kita. Jangan hanya punya hati, pakailah hati. Hidup bukan tentang punya hati, hidup sesungguhnya tentang pakai hati. Hal kedua, Bapak dan saudara-saudara, supaya perencanaan kita menjadi perencanaan yang mendatangkan kasih karunia bagi banyak orang. Di dalam bacaan kita ayat 13 dikatakan, buatlah perencanaan yang dapat dipahami. Makanya Paulus katakan, aku menuliskan apa yang kamu bisa baca dan mengerti. Perencanaan itu harus bisa dipahami Bapak Ibu. Kalau tidak bisa dipahami, bagaimana mau eksekusi? Pahami saja tidak. Eksekusinya kacau. Itulah kenapa banyak kejadian, rencana lain, bikin lain. Karena perencanaannya sulit dimengerti. Karena perencanaannya sulit dimengerti, eksekusinya pasti gawat. Maka supaya perencanaan kita menjadi perencanaan yang mendatangkan kasih karunia, biarkanlah perencanaan kita itu menjadi perencanaan yang dapat dipahami. Supaya kalau dapat dipahami, bisa dieksekusi. Memahami ini penting, supaya bisa eksekusi, bisa bikin akal. Seperti di sini, kalau semua masuk gereja, tidak pahami khotbah yang disampaikan, bagaimana mau eksekusi dalam hidup? Harus pahami supaya bisa eksekusi. Maka kalau perencanaan kita mau menjadi perencanaan yang mendatangkan kasih karunia, pastikanlah bahwa perencanaan kita dapat dipahami. Jangan sulit, apalagi yang tinggi-tinggi, yang mudah dipahami sehingga bisa dieksekusi. Ini hal kedua. Hal yang ketiga,
yang perlu supaya perencanaan kita mendatangkan kasih karunia. Ada di bagian bacaan kita, kalau kita masih sempat untuk melihatnya sejenak, ayat 17. Perencanaan kita akan menjadi perencanaan yang mendatangkan kasih karunia kalau perencanaan kita itu bukan tentang kepentingan diri kita. Kalau perencanaan yang kita buat itu tentang diri kita, maka rencana itu akan menjadi bencana. Kalau rencana itu hanya tentang kita, kepentingan kita, orang lain kepentingan tidak penting, bahkan tidak perlu, tidak butuh itu, pasti bahwa rencana kita akan menjadi bencana. Kalau rencana itu hanya berorientasi atau terarah atau mengutamakan kepentingan diri kita saja. Itulah yang Paulus coba katakan. Dia melakukan perubahan dalam arah kunjungan dan perencanaannya bukan karena kepentingannya saja, tetapi memang ada kepentingan yang lebih besar. Kalau kita baca sampai di pasal 8 dan 9, nampak jelas Paulus berusaha untuk menanggulangi kondisi kelaparan, bencana kelaparan di Yerusalem. Karena itu Paulus bergerak segera untuk menggalang dana dari jemaat-jemaat sekitar untuk membantu jemaat Yerusalem keluar dari kondisi kemiskinan yang parah dan kelaparan yang memprihatinkan waktu itu. Itulah situasi emergensi. Karena itu Paulus kemudian mengubah arahnya langsung ke Makedonia karena situasi itu. Tetapi dia tidak kehilangan atensi untuk jemaat Korintus, karena itu dia menuliskan surat sebagai upaya dia mempertanggungjawabkan apa yang diproteskan oleh jemaat Korintus. Kalau rencana kita hanya kepentingan kita saja yang kita utamakan, prioritaskan dan dahulukan, maka rencana itu akan menjadi bencana. Rencana apapun itu, kalau rencana itu hanya tentang kita, kepentingan kita, keluarga kita, bahkan orang-orang terdekat kita saja, dan bukan kepentingan banyak orang, rencana itu akan menjadi bencana. Ini hal ketiga. Hal keempat, Ibu Bapak dan saudara-saudara, dan hal yang terakhir dalam keseluruhan khotbah ini, perencanaan kita akan menjadi perencanaan yang mendatangkan kasih karunia apabila perencanaan kita itu dilakukan dengan kerjasama, sinergi. Kalau kita dalam perencanaan hidup kita, perencanaan kebersamaan kita, perencanaan masing-masing yang kita kerjakan, kita kerjasama, kita bekerja bersama-sama, maka perencanaan itu akan mendatangkan kasih karunia. Tapi kalau perencanaan itu kita kerja sendiri dan kadang-kadang pamer diri, bikin diri, maka perencanaan itu sekali lagi, rencana itu akan menjadi bencana. Kalau rencana kita tidak libatkan orang lain, tidak bekerja bersama dengan orang lain, tidak bersinergi, apalagi dalam rencana kita alergi dengan orang lain, rencana akan menjadi bencana. Rencana itu butuh sinergi supaya rencana kita menjadi rencana yang mendatangkan kasih karunia. Itulah yang ditegaskan oleh Paulus, supaya dengan kebersamaan, bekerja sama, maka sukacita melimpah. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Mari bersama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat kita memperbarui iman kita dengan bersama-sama berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus dari darah Maria, yang menderita dari bapa Intan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke sorga, di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana menghakimi yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, ampunan dosa, bangkitan daging dan hidup yang kesaksian pujian. Solois Nona Julia Siloi memuji Tuhan.
Mari kita siapkan tanda-tanda syukur kita, pemberian syukur kita kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sambil memberi, ingatlah pesan Alkitab. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima.